Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak Miss semua. Apa kabarnya? Miss harap anak-anak Miss tetap selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kembali lagi bersama Miss Gaby dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak
mineral sehingga bisa melancarkan peredaran darah, menetralkan racun. Maka jawaban yang tepat adalah C, ya. Nah, sekarang kita lanjut nomor 4. Isi paragraf laporan tersebut adalah, nah di situ ada satu buah teks untuk menjawab nomor 4. Taman Pintar merupakan salah satu objek wisata edukasi gagasan pemerintah Kota Yogyakarta. Siswa dari berbagai jenjang dapat belajar sains di Taman Pintar seperti berada di dalam laboratorium. Ketika pengunjung ke sana, ada beberapa wahana atau wahana utama yang dapat dicoba seperti memorabilia, planetarium, gedung oval kotak, simulator gempa, playground, teater 3 dimensi, dan program kreativitas. Taman Pintar juga menyediakan beberapa program yang bisa dipraktikkan secara langsung oleh para pelajar. Di antara program unggulan tersebut adalah penyiar atau presenter TV dan animasi, kunjungan terkemas, rumah batik, program kreativitas, dan rumah gerabah. Nah, isi paragraf laporan tersebut, isi berarti pokok dari teks ini. Nah, kita cocokkan. Kalau jawaban A, wisata edukasi di Taman Pintar, cocok, cuman kita cari dulu. Terkadang kita terjebak dengan beberapa jawaban yang hampir sama. Yang B, latar belakang berdirinya Taman Pintar. Di dalam teks tidak ada dijelaskan latar belakangnya. Begitu. Terus yang C, bermain berbagai wahana di Taman Pintar. Terus yang D, strategis letak objek wisata Taman Pintar. Nah, strategis. Kalau D kurang cocok karena inti dari Taman Pintar ini tidak menekankan pada letak objek wisata Taman Pintar. Kalau bermain berbagai wahana itu termasuk salah satu keunggulan yang mereka berikan kepada siswa yang berkunjung ke Taman Pintar. Namun kita mencari isi paragraf itu tentang jawabannya adalah A, wisata edukasi di Taman Pintar. Karena wisata ini pasti mencakup beberapa kegiatan yang di dalamnya tanpa harus kita jabarkan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah A. Oke, kita lanjut lagi nomor 5. Kalimat utama. Nah, di situ ada satu buah teks untuk menjawab soal nomor 5 sampai 7. Nah, misalkan bacakan teksnya terlebih dahulu. Tapi untuk menghemat waktu kita membaca soal nomor 5. Yang ditanya dari nomor 5, kalimat utama paragraf pertama. Maka kita baca satu paragraf saja agar mempersingkat waktu. Nah, paragraf utama di paragraf pertama adalah salah satu budaya masyarakat Jakarta adalah budaya Betawi. Budaya Betawi terdiri atas berbagai jenis, mulai dari jenis tari, seni musik, seni rupa, seni bela diri, seni sastra. Contoh-contoh kesenian tersebut diantaranya adalah kesenian ondel-ondel, orkes tanjidor, lenong Betawi, gambang kromong, dan tradisi palang pintu. Kesenian tersebut merupakan salah satu bagian dari kehidupan masyarakat Betawi. Nah, yang ditanya kalimat utama. Kalau anak-anak Miss bisa membaca kalimat utama itu apa? Ayo, masih pada ingat tidak? Itu pernah kita bahas di kelas 5. Kalimat utama adalah kalimat yang mewakili isi suatu paragraf, ya. Jadi di paragraf itu kalimat utamanya berbentuk kalimat, namun dia yang utama atau pokok dari bahasan. Nah, kalau anak-anak Miss lihat di paragraf pertama, nih ya, di paragraf pertama, kalau dari kalimat kedua sampai bawah, di sini adalah kita bisa nemukan kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelasi kalimat utama. Dia menjelaskan seperti jenis-jenis dari
budaya Betawi, ada seni tarinya, ada musik, rupa, bela diri, seni sastra, dan lain-lain. Lalu kalimat utama bisa kita temukan di awal paragraf. Inilah kalimat utama. Karena tanpa dijelaskan ini, sebenarnya si kalimat pertama ini sudah merangkup semuanya. Salah satu budaya masyarakat Jakarta adalah budaya Betawi. Udah, titik sampai situ kita sudah bisa, saat membaca di kalimat pertama saja kita langsung bisa menjabarkan budaya Betawi itu pasti berkaitan dengan seni ondel, seni tarinya, terus musiknya, terus ada juga kalau budaya Betawi itu terkenal dengan boneka atau maskotnya itu yang ondel-ondel dan lain-lain. Jadi kalimat utama paragraf pertama adalah yaitu jawabannya adalah B. Salah satu budaya maskot Jakarta adalah budaya Betawi, ya. Nah, kalau nomor 1 ondel-ondel Betawi adalah salah satu jenis kesenian, itu termasuk di paragraf kedua. Ini juga yang C paragraf kedua. Terus yang D itu adalah kalimat penjelas dari budaya Betawi. Sekarang kita masuk ke nomor 6. Ide pokok paragraf kedua. Nah, ide pokok itu berbeda dengan kalimat. Cuman kita bisa menemukannya di kalimat utama. Jadi kamu tidak perlu membaca dulu keseluruhan, tidak. Saat kamu telah menemukan kalimat utama, kamu juga bisa mengambil idenya dari situ. Jadi misalnya contohnya ini nomor 6. Ide pokok paragraf kedua adalah, kita bisa baca dulu teksnya ini. Ondel-ondel Betawi adalah salah satu jenis kesenian Betawi. Nah, dari kata-kata kalimat pertama ini di sini telah menunjukkan bahwasannya ini adalah kalimat utama. Ondel-ondel Betawi adalah salah satu jenis kesenian Betawi, salah satu jenis. Nah, Betawi yang identik dari Betawi adalah ondel-ondel. Nah, itu sudah menjelaskan kalimat utama. Lalu diikuti oleh kalimat penjelas seperti ondel-ondel Betawi termasuk jenis seni rupa Betawi. Ondel-ondel merupakan sebuah boneka yang tingginya 3 meter, lebarnya 100 cm. Terus juga kehidupan masyarakat Betawi, ondel-ondel digunakan sebagai alat penolak bala. Lalu ondel-ondel sengaja dibentuk dengan wajah seram agar hal-hal yang buruk tidak akan datang dan lain-lain. Ondel-ondel juga dijadikan sebagai maskot. Nah, jadi kalau kalian lihat itu di bagian dari ondel-ondel sampai ke bawah adalah KP, ya. Sedangkan ini baru KU. Nah, kalau KU berarti kita ambil idenya dari situ. Nah, jawabannya adalah yang A. Ondel-ondel merupakan salah satu jenis kesenian Betawi. Kenapa tidak B, Miss? Karena di bagian B ini dia menjelaskan kalimat penjelas, ya. Ondel-ondel 3 meter, lebarnya 100, terus kalau yang C memiliki bentuk wajah. Nah, ini B sampai D adalah kalimat penjelas dari paragraf kedua. Sedangkan cara mudah menemukan ide pokok, kamu temukan dulu kalimat utama, ide pokok ada di situ. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A. Lanjut kita masuk ke nomor 7, yaitu simpulan dari paragraf kedua. Simpulan itu artinya inti pembicaraan dalam satu bacaan. Inti dari bacaan paragraf kedua itu apa? Kalau misalnya yang pertama, budaya Betawi memiliki kesenian yang sangat beragam. Ini salah, kenapa? Karena itu ada di paragraf pertama. Sedangkan sedangkan soal meminta simpulan di paragraf kedua, berarti A salah. Lalu yang B, kesenian ondel-ondel merupakan salah bagian dari kehidupan masyarakat Betawi. Terus yang C, ondel-ondel sampai saat ini digunakan sebagai alat penolak bala. Ini termasuk dengan kalimat penjelas kegunaan dari ondel-ondel, tujuannya apa. Namun kita mau cari simpulan inti, berarti yang C juga tidak masuk kriteria. Lalu
ini tadi ya. Lalu yang ini tadi ya, A tidak masuk, C juga tidak masuk. Nah, antara B dan D ini ada kemiripan. Kalau B, kesenian ondel-ondel merupakan salah satu bagian dari kehidupan masyarakat Betawi. Ada itu di paragraf terakhir. Nah, tapi kalau D, itu ondel-ondel merupakan kesenian Betawi yang dijadikan maskot khas Betawi dan penyambutan tamu kehormatan. Simpulan dari paragraf kedua. Jawabannya adalah B. Kesenian ondel-ondel merupakan salah bagian dari kehidupan masyarakat Betawi. Karena di paragraf kedua itu membahas tentang ondel-ondel. Nah, kalau yang D, ondel-ondel merupakan kesenian Betawi yang dijadikan maskot. Setelah Betawi identik dengan ondel-ondel, maka dijadikan maskot lah sama sama suku Betawi gitu. Namun yang inti pembicaraan dalam paragraf kedua adalah B. Kesenian ondel-ondel merupakan salah bagian dari kehidupan masyarakat Betawi. Oke, kita lanjut nomor 8. Nah, ada satu teks prosedur, pernyataan yang sesuai dengan teks di atas. Prosedur itu cara-cara ya nak. Jadi pernyataan yang sesuai apa? Pernyataan yang sesuai. Pernyataan itu kesesuaian antara apa yang dinyatakan dengan keadaan gitu. Jadi kamu harus sesuaikan. Nah, di sini teksnya, mie instan merupakan makanan yang cukup digemari masyarakat. Sesuai dengan namanya, makanan ini cukup mudah dibuatnya. Pertama, siapkan mie instan dan telur. Rebuslah air hingga mendidih. Masukkan mie dan telur ke air yang telah mendidih. Siapkan bumbu dan bahan pelengkap lain di mangkuk. Tunggu sekitar 5 menit hingga matang. Mie siap disajikan selagi hangat. Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi tata cara pembuatan sesuatu. Jadi kalau dari teks ini kita bisa merangkumnya. Ini adalah teks prosedur membuat mie instan ya. Mie instan. Nah, namun yang dijadikan pernyataan itu kesesuaian antara apa yang dinyatakan dengan keadaan kita. Maka jika jawaban A, air dingin dapat digunakan untuk merebus mie, tidak masuk ya. Terus mie dapat disajikan kapan saja dan di mana saja. Pernyataan yang sesuai, mie dapat disajikan kapan saja di mana saja. Merebus mie memerlukan waktu kurang lebih 5 menit. Bumbu dan bahan pelengkap lain dimasukkan ke dalam rebusan. Sedangkan di teks bumbunya sebagai bahan pelengkap diletak di mangkuk. Berarti pernyataan yang sesuai adalah B. Adalah C. Merebus mie memerlukan waktu yang waktu kurang lebih 5 menit. Oke, jawabannya adalah C. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 9. Paragraf tersebut termasuk jenis paragraf. Nah, di situ ada jawabannya A. Narasi, B. Persuasi, terus C. Eksposisi, dan D. Argumentasi. Nah, kalau kita baca teksnya, kalau narasi itu cerita yang berurutan, teks yang berisi cerita yang berurutan, sedangkan persuasi teks yang berisi membujuk atau mengajak si pembaca untuk melakukan sesuatu yang diinginkan si penulis. Kalau eksposisi berisi tentang informasi mengenai sesuatu sehingga memperluas pengetahuan si pembaca, berisi informasi. Lalu argumentasi adalah biasa teksnya pendapat disertai bukti konkret. Namun kita baca dulu untuk si teksnya. Saat usiaku 5 tahun, ibuku melahirkan seorang adik perempuan. Ia sangat lucu, menggemaskan. Ibu memberi namanya Sofia Lestari. Aku sangat menyayangi Sofia, kami selalu bermain bersama. Sofia berusia 6 tahun dan siap masuk sekolah dasar.
Nah, dari perbedaan paragraf ini kita bisa langsung ambil kesimpulan jawabannya A. Kenapa A? Karena ceritanya berurutan dari usia si tokoh aku 5 tahun, ibunya melahirkan adik namanya Sofia, lalu ia sangat menyayangi Sofia. Sekarang Sofia berusia 6 tahun, sampai dari usia si tokoh aku 5 tahun sampai usia si Sofia 6 tahun dan masuk SD. Jadi paragraf tersebut termasuk jenis narasi. Dan soal terakhir yaitu 10 prediksi yang terdapat pada paragraf di atas. Prediksi artinya perkiraan ya nak. Nah, kita baca terlebih dahulu teksnya. Deras hujan yang mengguyur kota Jakarta membuat sebagian warga cemas, khususnya bagi warga yang tinggal di daerah rawan banjir. Jika hujan turun dengan intensitas seperti ini selama 2 jam ke depan, penjaga pintu air Manggarai memprediksi banjir akan menggenangi beberapa wilayah di DKI. Pasalnya, saat ini tinggi debit air di pintu air Manggarai sudah memasuki status waspada. Nah, jawaban yang tepat prediksi dari teks tersebut, jawaban yang tepat dari prediksi dari teks, hujan deras membuat warga cemas, banjir akan menggenangi beberapa wilayah DKI. Debit air di pintu air Manggarai memasuki status waspada. Hujan turun dengan intensitas deras selama 2 jam ke depan. Nah, kalau prediksi itu kan perkiraan. Namun kita bisa lihat di teks, ada di paragraf terakhir itu adalah pasalnya saat ini tinggi debit air di pintu air Manggarai sudah memasuki status waspada. Perkiraan berarti prediksi kan? Nah, kita bisa temukan itu di kalimat ini. Jika berarti kejadian tersebut kalau terjadi selama 2 jam akan menggenangi beberapa wilayah DKI. Prediksi yang terdapat pada paragraf di atas adalah, yaitu kita bisa lihat di A, B, C, atau D. Prediksi yang terjadi itu adalah jawabannya B. Banjir akan menggenangi beberapa wilayah DKI Jakarta. Karena jika hujan turun, apalagi dengan tinggi debit air di pintu sudah masuki status waspada. Prediksi yang terdapat pada paragraf di atas adalah banjir akan menggenangi beberapa wilayah DKI. Oke. Sekian dulu penjelasan Miss untuk 10 pertanyaan ini. Jika ada yang kurang mengerti boleh langsung tanya WA sama Miss ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.